Halo semuanya, apa kabar peserta didik Sekolah Maitreya Wira, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini berjumpa kembali dengan Miss Linda. Miss akan sharing berbagi sebuah cerita tentang kisah anak yang berbakti. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang bernama Halimah. Halimah tinggal bersama papa dan mamanya. Sejak Halimah dilahirkan, papa mamanya itu sangat menyayangi Halimah. Karena Halimah itu gadis yang imut, pintar, dan sangat patuh kepada orang tua. Mereka hidup bahagia meskipun keluarga mereka itu tidak begitu kaya. Mereka dari keluarga yang menengah ke bawah. Tetapi mereka cukup bahagia dengan kehidupan seperti itu. Sangat disayangkan pada saat Halimah duduk di bangku kelas 5 SD, papanya meninggal karena sebuah kejadian. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi mamanya tidak berputus asa. Mama menggantikan peran papa, yaitu bekerja dari pagi, siang, sampai malam. Caranya adalah dengan membuat tempe. Mamanya bisa membuat tempe. Lalu mamanya membuat tempe untuk dijual kepada orang-orang. Walaupun masih duduk di kelas 5 SD, yang usianya kurang lebih seperti kalian saat ini, antara 10 sampai 11 tahun. Tapi dia cukup berpikiran dewasa. Dia sangat mandiri. Dia melihat keadaan mamanya harus berjuang bekerja keras dari pagi sampai malam hanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia tidak sampai hati dan akhirnya dia pun turut membantu mamanya untuk berjualan, berkeliling dari pagi, siang, sampai malam. Setiap hari pulang dari sekolah, Halimah langsung mengerjakan tugasnya, kemudian dia langsung membantu mamanya berjualan, berkeliling, mencari untuk menjajakan tempe buatan mamanya. Dan hasil jual tempe itu, uangnya itu selalu ditabung dan dia berikan semuanya kepada mamanya. Tidak berani untuk ambil 1 sen pun dari hasil penjualan tempe tersebut. Cita-cita Halimah cita-cita utamanya adalah membahagiakan mama satu-satunya. Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi dia berpikir, hanya mamalah harta yang paling berharga saat ini bagi dia. Dia pun belajar keras, tekun belajar, dan dia termasuk anak yang pintar di sekolah. Dengan teman-temannya, dia juga selalu berhubungan baik, ramah kepada sesama, sopan terhadap guru-gurunya. Dia tidak mau mengecewakan mamanya. Dia tidak mau membuat mamanya susah dengan berulah di sekolah. Nah, kalau dia berulah di sekolah, dia ada masalah di sekolah, kan pasti dong mamanya yang akan dipanggil kepala sekolah atau wali kelas, benar kan? Nah, jadi Halimah ini adalah anak yang sangat pengertian, anak yang cerdas, patuh, dan dia mengerti bagaimana cara untuk membuat mamanya itu tidak khawatir. Sejak saat itu, Halimah terus bekerja keras sampai dia dewasa suatu hari. Akhirnya, dia menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, Halimah tetap rendah hati. Halimah tetap menjaga mamanya yang sudah mulai tua. Kalau dulu kecil, mamanya yang membesarkan, merawat dia. Tapi sekarang ketika dia sudah dewasa, Halimah tidak melupakan semua budi jasa dari mamanya yang berjuang seorang diri sejak kepergian papanya. Halimah pun berusaha dan memikirkan segala macam cara di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha. Dia selalu menyisihkan waktu untuk menemani mamanya ketika dia pulang kerja. Nah, cerita ini apa yang mau disampaikan? Bahwa kesuksesan seorang anak itu sebenarnya berawal dari rasa bakti yang kita tunjukkan. Jika kita ingin menjadi orang sukses di kemudian hari, berbaktilah
Bersikaplah baik, layanilah dengan baik kedua orang tua kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin menjadi orang sukses, jadikanlah orang tuamu sebagai seorang raja. Perlakukanlah orang tuamu seperti seorang raja, maka kekayaanmu akan datang menghampiri hidupmu seperti kekayaan yang dimiliki seorang raja. Adik-adik semuanya, murid-murid sekolah Maitreya Wira, Miss sangat berharap dari cerita simple ini bisa menyadarkan kita bagaimana kewajiban kita sebagai seorang anak. Bagaimana kita harus membuat papa dan mama kita itu bahagia, tidak ada rasa khawatir. Satu-satunya cara adalah belajarlah dengan tekun. Rajin belajar, ramalah terhadap sesama teman, hormati guru-guru yang ada, dan jangan membuat masalah di sekolah atau dimanapun. Jadilah anak yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan rasa nyaman kepada orang tua, kepada papa dan mama. Itu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada papa dan mama sebagai contoh, sebagai praktek nyata kita berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.